komitmen Indonesia untuk menciptakan pertama perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Gaza, ataupun arah daripada upaya-upaya ini adalah untuk tercapainya solusi dua negara. Serangan Israel ke Gaza masih terus berlanjut, meskipun gencatan senjata masih berlaku. Serangan udara yang terjadi pada 31 Januari lalu menyasar sejumlah lokasi di jalur Gaza. Sebanyak 32 warga sipil meninggal dunia. Mayoritas korban adalah anak-anak dan perempuan. Warga Gaza langsung melakukan pemakaman akibat serangan brutal yang dilakukan Israel. Warga berkumpul di kawasan tenda Mawasi, kota Khan Yunis untuk menyemayamkan korban serangan. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk melindungi keluarga. Namun apa daya, upaya mereka sirna ketika serangan udara Israel menyerang permukiman. وقفت بناتي بينهن وبين أخوهن الشادر بنادي على البنات بنادي على الأولاد ما حدش رد علي بدي أشيل حرامات وارمي عليهم كلهم ولع نار مش قادرة أمسك حدا لقيتها أنا فاتحة طلعت وصرت أصوت وأصرخ أقول أنادي على أولاد خالي وعلى اللي حوالي طلعت في بنت ابن الصغيرة وابن سلفي بحساب ابني ما أدري إيش وراي إيش صار. Serangan drone militer Israel juga melukai banyak warga, termasuk anak-anak. Korban serangan Israel ini dibawa ke rumah sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah. Mulai Senin kemarin, Israel mengizinkan pembukaan jalur penyeberangan Rafah. Jalur penyeberangan yang menghubungkan Gaza dan Mesir ini sempat ditutup selama hampir 2 tahun. Namun begitu, Israel masih melakukan pembatasan yang ketat. Di hari pertama pembukaan, Israel hanya mengizinkan 5 dari sekian banyak pasien Palestina yang menunggu untuk keluar dari Gaza demi mendapatkan perawatan medis. Pada Rabu dini hari, warga Palestina akhirnya bisa kembali ke Gaza di Khan Yunis, usai melintasi perbatasan Rafah. Salah satu warga menyatakan, perjalanan ini sangat melelahkan dan memakan waktu berjam-jam. كلها تعب طريق تعب كلها من حد ما طلعنا من الساعة 2 امبارح واحنا واقفين حيلنا تعبنا على الآخر. أنا مش في هيك أنا في عمي اللي سبتها ورايا عمي اللي كانت معايا أنا أجي وهي تموت أنا أجي وهي تضل وراي. Sementara bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian buatan Presiden Trump menimbulkan polemik. Pada Selasa siang, Prabowo mengundang sejumlah tokoh organisasi Islam ke Istana Merdeka. Pertemuan ini tak hanya membahas soal kondisi dalam negeri, melainkan juga membahas keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Hasil pertemuan itu menyepakati Indonesia bergabung dalam Board of Peace. Adapun ormas yang diundang diantaranya adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga MUI. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo meluruskan keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, di mana tujuan utamanya adalah komitmen Indonesia menciptakan perdamaian Palestina. Mengenai keanggotaan Indonesia di Board of Peace, pertama adalah bahwa masuknya Indonesia ke Board of Peace ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menciptakan pertama perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Gaza. Kompas ataupun arah daripada upaya-upaya ini adalah untuk tercapainya solusi dua negara. Kemudian disampaikan juga mengenai keterlibatan Indonesia pada saat nanti mengirimkan pasukan ke Gaza, kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Saya kira itu semua udah sinkron dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah.
PBNU dan 15 organisasi kemasyarakatan Islam beserta sejumlah tokoh masyarakat menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto ikut serta dalam Dewan Perdamaian. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace adalah upaya konkret untuk mengejar hasil nyata bagi kemerdekaan Palestina. Semuanya sepakat bahwa Indonesia harus membantu, membela, memperjuangkan Palestina sampai merdeka. Dan pada tataran kebijakan, tadi kami mendapatkan penjelasan yang ekstensif dari Presiden mengenai pertimbangan-pertimbangan realistis yang harus dibuat terkait dengan keadaan yang sekarang berlangsung dan peluang-peluang yang tersedia untuk agar Indonesia ini bisa secara lebih konkret, lebih progresif dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina, termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika, yaitu Board of Peace ini. Tujuan utama Dewan Perdamaian untuk menciptakan damai di Tanah Gaza nyatanya langsung mendapat ujian dengan serangan terbaru dari Israel. Kini, semua pihak menunggu langkah konkret dari Board of Peace dalam menghentikan tindakan kekerasan Israel dan mewujudkan perdamaian di Palestina. Israel telah berkali-kali melakukan penyerangan kepada Palestina di tengah gencatan senjata. Yang terbaru, pada 19 Januari lalu, Amerika Serikat meresmikan gencatan senjata fase kedua. Israel menyebut fokus gencatan senjata fase kedua ini adalah pelucutan senjata Hamas dan demilitarisasi jalur Gaza. Meskipun gencatan senjata masih berlaku, Israel berulang kali melanggar dengan terus melancarkan serangan. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan setidaknya 488 warga Palestina tewas sejak 10 Oktober 2025. Tim Liputan, Kompas TV.